Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ambar Asyari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan tahun 2020. Di kesempatan yang istimewa ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa dari seorang Pierre Tendean, seorang pahlawan revolusi, beserta kisah cintanya yang berujung cukup tragis. Inilah kisah sang kapten, Pierre Tendean, pahlawan revolusi dan cinta yang tak sampai. Tahun 1965 menjadi salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia atas peristiwa gerakan 30 SPKI. Sebanyak 6 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia menjadi korban, dan ada satu nama lagi yang tak luput dari pembantaian keji tersebut. Siapa yang tak kenal pahlawan revolusi yang rela mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan Jenderal A.H. Nasution? Dialah sang pahlawan, Kapten Pierre Andreas Tendean. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan dilahirkan dari seorang ibu yang berdarah Prancis dan ayahnya berdarah Minahasa. Pierre Tendean mengenyam pendidikan sebagai taruna Akademik Teknik Angkatan Darat atau kita sebut ATKAD di Bandung. Ia tertarik pada dunia militer sejak masih kecil dan kemudian memilih berkarir dalam bidang militer. Diketahui juga ia memiliki riwayat karir sebagai agen intelijen karena sempat mendapatkan pendidikan di sekolah intelijen di Bogor. Namun satu hal yang menarik untuk dibahas dari seorang Kapten Pierre Tendean adalah kisah cintanya yang berujung tragis. Tak banyak yang tahu ia memiliki seorang kekasih hati bernama Rukmini yang harus ia tinggalkan selamanya karena dedikasinya untuk negara. Prestasi Pierre Tendean yang cemerlang membuatnya diperebutkan sebagai ajudan oleh 3 jenderal. Kiprahnya yang sangat baik di dunia militer menjadikannya diinginkan oleh beberapa jenderal untuk dijadikan sebagai ajudan. Hal ini berawal setelah ia lulus sebagai taruna yang berpangkat Letnan II atau Letda dan sempat mengemban tugas di kota Medan selama 1 tahun. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan intelijen yang kemudian menjadikannya sebagai seorang mata-mata handal. Pernah berperan penting pada saat Indonesia dan Malaysia sedang mengalami konfrontasi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Dwi Korah. Prestasi hebatnya terdengar di kalangan perwira tinggi hingga ia sangat diinginkan oleh Jenderal A.H. Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Kadarsan. Namun karena Jenderal A.H. Nasution benar-benar sangat menginginkannya, maka ia menjadi ajudan Jenderal A.H. Nasution. Sebelumnya, Jenderal A.H. Nasution memiliki seorang ajudan yang telah gugur pada saat menjalankan misi perdamaian di Kongo. Hal ini menyebabkan Pierre Tendean kemudian diangkat sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution dan dipromosikan menjadi Letnan I atau Letu. Kelebihan selanjutnya adalah wajahnya yang rupawan tak menjadikannya sosok yang gemar bergonta-ganti pasangan. Pierre Tendean merupakan anak dari keluarga berdarah campuran. Hal ini menjadikan wajahnya memang sangat rupawan, namun ketampanannya tak serta-merta menjadikannya sosok yang playboy dan ia hanya setia pada Rukmini, gadis pilihannya. Ia adalah sosok yang setia pada seorang wanita yang dikenalnya pada saat ia menjalankan tugas di Medan. Namun kemudian mereka harus terpisah jarak dan menjalani hubungan cinta jarak jauh. Kesucian cinta di antara mereka adalah penguat saat mereka terpisah dan sebagai bentuk keseriusan Pierre Tendean yang tak main-main. Pada saat itu ia telah yakin dan memantapkan niat untuk menikahi sang pujaan hati. Masih menjabat sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution dan kemudian ia meminta restu dari orang tuanya untuk melamar Rukmini. Ia menulis surat kepada orang tuanya memohon doa restu untuk menikah. Sampailah pada suatu waktu, yaitu tanggal 31 Juli 1965, Pierre Tendean menemui calon mertuanya dan melamar putri mereka. Kebetulan pada saat itu Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Tendean sedang ada penugasan di Medan. Sehingga kesempatan itu ia gunakan untuk meresmikan hubungannya dengan sang gadis. Kemudian disepakatilah hari pernikahan mereka berdua yang akan dilaksanakan pada bulan November di tahun yang sama. Ternyata takdir berkata lain, pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Acara lamaran tersebut menjadi saat-saat terakhir mereka saling bertemu sebelum akan terpisah selamanya. Pada tanggal 30 September 1965, menjadi hari di mana Pierre Tendean harus mengubur semua mimpi-mimpinya bersama sang kekasih hati yang dicintai.
Seharusnya pada hari itu Letnan Tendian berencana untuk pulang ke rumahnya di Semarang dan merayakan ulang tahun ibunya. Namun, karena kondisi Jenderal Ahana Sution sedang terancam, maka ia mengurungkan niatnya. Malam di mana semua mimpi indah itu harus terkubur selama-lamanya, datang saat ia mendengar kegaduhan dari arah luar. Saat itu ia sedang beristirahat di rumah Jenderal Ahana Sution, dan keributan itu membangunkannya. Ternyata di luar sudah banyak gerombolan orang yang mencari di mana Jenderal Ahana Sution dengan todongan senjata yang mengepungnya. Kemudian demi melindungi sang jenderal, ia mengaku bahwa ia adalah Jenderal Ahana Sution. Pasukan tersebut percaya dan menculiknya. Karena mengira ia adalah Jenderal Ahana Sution, kegaduhan tersebut pun menelan nyawa sang putri jenderal, yakni Ade Irma Suryani. Pada akhirnya Letnan Pierre Tendian pun harus tewas di tangan keji mereka dan dimasukkan ke dalam lubang buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Pasukan tersebut masih mengira bahwa mereka telah menculik Jenderal Ahana Sution. Kepergiannya menorehkan luka yang sangat dalam terhadap keluarganya dan juga sang tunangan, Rukmini Caimin. Kepedihan harus dirasakan Rukmini karena hari pernikahannya yang tak akan pernah datang. Padahal hanya tinggal menunggu 2 bulan lagi. Atas segala dedikasinya, kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Kapten Pierre Tendian sebagai bentuk kehormatan. Ia meninggal dalam tugas mulia demi menjaga Jenderal Ahana Sution, dan kemudian ia pun ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Nah, kisah ini mengajarkan bahwasanya kesetiaan seorang prajurit memang sangat luar biasa. Bahkan pada akhirnya ia harus merelakan segala cinta kasihnya dan nyawanya sebagai bentuk dedikasinya terhadap negara. Oke, jadi itu dia penggalan kisah dari sang pahlawan revolusi Kapten Pierre Tendian. Semoga kita bisa belajar dari kisah beliau bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Menjadi ajudan jenderal juga perlu perjuangan.